Halo John, OTW nanti John. OTW neng Gunung Wungkal John. Kita mau matiin dulu ah tapnya. Kedengeran nanti. Kita mau melaku menyang Gunung Wungkal, mencari kopi bersama anak dan anak kedua saya, anak ketiga namanya Renar. Kenapa? Sambil nyobain molennya Mas Rido Roma. Omsetnya 3 juta. Mbak kagak molen. Rekam kok malam. Jalan-jalan ya Re. Iki ngiwo. Ya Jon. Enggak ngiwo. Sawah. Kok pakai bapak Retenganan kok ngiri. Kok ngiri. Aduh. Ngiri lah. Untung aku ora ngamuk. Ngamuk tak uncali molen Pak. Molen nembrume, Mas. Heeh. Mangatus ora meneh, Mas. Mangatos siji mau. Gerobak ditumpakno kok brondol Rek. Cenglah. Woi. Cie. Sultan. Skill tinggi gitu John. Mas. Berarti saya copot lah, Sing sudah jenengan konsultasi ini berapa orang? Ini wis rekam. Jon, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mas Mutakin lagi. Karena dulu kita ngerekod nggak jadi. Perkaranya terlalu noise kakean wong dangdutan. Mengenai Dinas Koperasi UMKM. Lah hari ini saya ke tempatnya Mas Mutakin, kita mau bicara tentang kopi. Kopi itu apa dan bisnis di dalam kopi itu seperti apa, kok sampai saya tertarik jauh-jauh dari Pati ke Gunung Wungkal. Ini kurang lebih 1 jam, berarti berapa kilo ya? 20 kilo lah. 29 ya, dari sini ke John, 29 kilo. Lah saya tertarik sama beliau karena ada kalau bahasa Inggrisnya itu meaning tersembunyi dari sebuah kopi. Kita mau jagong-jagong ya. Oke Mas, kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah. Mas, kemarin kan kita ngobrol di lokasi sambil kita ngopi ya Mas. Ini kopi apa Mas? itu Excelsa. Ya. Bahan dasarnya dari kopi Gunung Wungkal. Iya. Kenapa namanya Excelsa? Jenis kopinya? Jenis varietas kopi itu kan secara global kan ada 4. Robusta, Arabica, Excelsa, dan Librita. Terus Excelsa itu? Ini salah satunya yang Excelsa. Walaupun nanti di kayak apa? Yang paling banyak kan memang Robusta ya. Untuk Muria sendiri. Karena memang untuk Arabica terkendala di MBPL. MBPL itu ketinggian John. Ya Mas ya. Kalau untuk Robusta kan masih bisa di bawah 800 mdpl, sedangkan untuk Arabica itu harus di atas
800 mdpl. Terus ketinggian di sini juga di bawah itu juga Di ketinggian di Pati sebenarnya di puncaknya di sini itu kan 1600 ya. Cuma yang di atas 800 ke angka 1000 ini tidak belum ditanami gitu. Oh, belum diproduksi kopi, belum mulai jalan di sini. Paling banyak itu ada di mulai 500 sampai 800. 500 meter. Tapi potensi di atas 800 mdpl ada enggak? Ada. Tanahnya juga bisa. Tanahnya juga bisa. Yang dibutuhkan berarti bibit ya. Bibit arabica itu ya. Enggak juga. Yang dibutuhkan sebenarnya gini loh. Apa pengolahan lahan yang belum jelas? Lahan ini SDM ya. SDM. Berarti masyarakat yang belum tahu tentang bisnis ya. kopi ini sendiri ya. Pertama permasalahannya masyarakat kita tuh belum mengetahui varietas kopi ya. Misalnya kopi arabica sekarang di ketinggian berapa, diberikan itu berapa itu belum dipahami. Sehingga di atas 800 sampai di atas 1000 itu ada jenis tanaman. Justru malah yang mereka tanam itu robusta. Otomatis di ketinggian itu ya nggak berbuah, hanya subur gitu aja. Oh gitu. Berarti robusta tidak bisa ditanam di atas 800. Bisa, cuma Tapi nggak produktif. Nggak produktif. Oh, oke, ini pengalaman ilmu baru. Berarti di atas 800 itu harusnya arabica. Tapi dari segi nilai harganya, Mas, robusta, arabica itu semakin tinggi apakah semakin mahal harganya? Itu kembali ke pasar lagi sih. Pasar lagi. Kalau untuk arabica saat ini kan memang paling banyak digunakan untuk kafe. Itu kan memang arabica. Terus kenapa arabica itu mahal? Eropa, termasuk Timur Tengah dan beberapa Asia itu yang paling banyak dikonsumsi memang arabica. Sehingga itu harganya ya naik karena kebutuhan ekspor sendiri yang paling banyak memang arabica. Perbedaan mencolok arabica dan robusta itu apa Mas? Kalau dari tesnya? Tesnya kalau arabica itu kan memang tesnya itu ada rasa asemnya, kecut ya, kecut gitu itu jadi khasnya. Walaupun nanti di situ diproses lagi. Misalkan pengen cita rasa kopi arabica yang blend ya, itu mungkin cocoknya di natural proses. Pengen kita menikmati kopi arabica dengan cita rasa yang manis, itu ada di ada di honey proses. Pengen kita menikmati cara arabica yang ada asemnya tapi clean, itu ada di wine proses. Karena di proses kopi itu kan ada natural wine proses ya Mas. Honey sama itu. Wine proses itu berarti kayak difermentasi kayak anggur gitu. Iya, memang betul fermentasi kok. Sebenarnya bukan itu kan kata wine itu kan bahasa anggur ya. Anggur. Karena gini, di dalam biji kopi sendiri itu kan ada kulit luar, ada kandungan glukosa, ada kulit tandur. Di kandungan kulit luar dan glukosanya itu memang memiliki banyak cita rasa. Kalau kita ingin mengoptimalkan kopi, maka di proses itu kuncinya. Oh, berarti kuncinya di barista ya, mau diarahkan kemana juga ya? Bukan di barista lagi. Hitungannya gini loh ya. Proses dari kopi itu dari hulu sampai ke hilir. Di hulunya itu di petaninya, di prosesornya itu memiliki peran 60%. Terus kemudian di roasterinya. Roastery itu apa Mas? Tukang goreng kopi. Oh, tukang goreng. Itu kan bahasa Inggris John. Aku orang Inggris ya arti ya. Tukang goreng kopi. Roastery itu memiliki peran 30%. 30%. Barista hanya 10%. Saya pemikirannya orang awam ya, barista itu malah mendominasi dari komposisi itu tadi. Ternyata bukan ya, barista itu hanya 10% dan itu nilai apa ya, nek cara bahasa di chef itu ya plating terakhir. Nah, plating terakhir itu di barista. Tapi barista walaupun hanya berperan 10%, itu makanya barista itu harus mengetahui seluruhnya proses dari hulu ke hilirnya. Berarti nggak cuma harus tahu. Prosesi barista itu nggak cuma aku bisa bikin kopi latte terus barista, salah. Fondasi dasarnya itu di prosesnya itu harus mengetahui ilmunya di situ. Gorengnya kepiye, prosesnya kepiye, harus paham betul ya. Oke. Lah Mas, nek kopi gayo itu berarti masuknya arabica ya? Gayo lebih didominasi oleh arabica sebagai contoh branding lah ya. Saat ini kan kita banyak mendengar ya kopi gayo. Nah, sebagai contoh gini, kalau kita masyarakat awam, bayangannya gayo itu kan Aceh ya.
Pokoknya anggar tuku kopi Aceh itu enak Gayo. gitu lah. Kalau kita pengen mendalami lebih rinci, lebih detail, itu sebenarnya kuncinya ada di petaninya, bukan di nama besar Aceh atau Gayonya. Karena suatu sejarah dulunya di Gayo kenapa bisa terkenal? Itu ada salah satu petani di situ yang melakukan proses pengolahan pasca panen itu di daerah Takengon. Takengon itu masuk wilayah Gayo dan Gayo itu wilayah Aceh. Dengan keberhasilan salah satu petani dari Takengon itu yang menyebabkan Aceh terangkat. Oh, siap, oke. Berarti kesimpulannya Mas ya, pendidikan untuk petani itu tentang kopi juga penting ya. Ya sangat Tidak penting. hanya membuat Iya. kopi robusta selesai gitu, terus panen, terus didol, kesebar, enggak ya. Enggak. Harusnya mereka diajari dari fundamental dasar itu ya. Makanya gini, untuk gambarannya gini ya, kita bicara yang Muria saja, lingkup paling terkecil ya. Pati sik lah. Pati sik lah. Pati saat ini kan memiliki 2.300 an. Ada angka 2.500 sampai 3.500 ton setiap tahunnya. Ya. Dari gambaran itu baru sekitar 10 sampai 15% yang diolah sesuai dengan SOP. Dan yang sesuai dengan SOP ini yang menjadi incaran atau menjadi rebutan itu hanya untuk pasar domestik saja. Kita nggak usah membayangkan kita mau jual kemana. Hanya untuk pasar domestik pati atau mungkin kasih dengan pati lah. Itu menjadi incaran dan itu setiap tahun kurang. Menjadi permasalahan kenapa kok itu kurang? Itu tadi kita kembali ke hulunya dulu. SDM masyarakat kita itu kan memang masih minim ya. Makanya kita dengan keberadaan kopi kafe konsultan ini fungsinya itu memang kita mensosialisasi ini loh. Petani kalau mau menjual kopi dengan harga sekian atau sekian itu bisa. Oke, berarti tugasnya Mas Mutakin ini sebagai konsultan ya. Kafe konsultan ya kopi konsultan include jadi satu. Tapi pertanyaannya Mas, kalau teman-teman viewerku kepengen buka kafe, terus Mas Mutakin diajakin ya, Mas aku konsultasikan, minta jasa konsultasi dari Mas Mutakin. Itu ada biayanya nggak? Sejauh ini alhamdulillah semuanya gratis ya. Gratis ya. Semuanya gratis tanpa ada biaya. Karena itu tadi bayangan saya pengen mengangkat pati lah. Pati ini punya potensi kopi tadi yang saya ceritakan dari 2.500 sampai 3.500 ton. Ada angka 60 sampai 80 miliar setiap tahun. Itu masih di bahan baku. Dengan angka sebesar itu kok wong pati nggak tertarik? Apakah mereka tahu atau enggak gitu loh? Kenapa selama ini yang menikmati itu justru malah bukan orang pati? Bayangannya misalkan itu di angka itu tadi, angka gambaran itu dengan kalkulasi harga per 25.000 per kilogram. Padahal misalkan itu ditingkatkan di tangan seorang prosesor itu yang memproses bahan baku dari petani, kemudian memproses ada kayak natural, honey, glucose dan lain-lain itu, angka itu naik bisa sampai 250%. 250%. Jadi dalam ilustrasinya gini John, 250% semisal harganya 10.000 ya Mas, diolah sama Mas Mutakin menjadi, dikalikan aja 10.000 kali 250%, itu berarti tolong atau saya ya kurang lebih itu masih di bahan baku loh. Itu masih di bahan baku dan belum sampai jadi. Nah, kenapa kok belum tertarik? Ya mungkin karena kurangnya kurangnya sosialisasi atau kurangnya pengetahuan. Ada, kalau saya menyikapi gini, dengan saat ini kan digitalisasi begitu heboh begitu, orang kiblatnya langsung jauh Starbucks, bahkan Eropa, pokoknya yang paling ada, nggak menyadari di sekelilingnya. Padahal potensinya ada emas berlian itu nggak menyadari. Makanya pada gambar ini prinsip saya, kenapa saya melakukan ini secara sosial. Bahasa dasarnya kita memang lebih mengedepankan di generasi muda kita sih sebenarnya. Ayo kita itu menjadi seseorang yang menjadi wirausaha lah, dengan memaksimalkan potensi yang ada di sekeliling kita. Itu kita menjadi entrepreneur. Berarti Mas Mutakin selama jadi kafe konsultan itu sosial loh Mas ya. Sosial pure sosial demi mengangkat kopi pati. Seperti pada itu. Misalnya di 2014 waktu Kopi Jowo, aku dulu punya brand pertama itu kan kopi Jowo, itu berdiri di Februari 2014.
Di Pati itu baru ada 3 produsen. Nah, Makanya dari situ dengan saya membuat olahan itu cita-cita awal itu kan gimana sih kita mengetahui proses kopi agar kita tuh petani kita itu nggak terjebak di harga pasar. Harga pasar biasanya harga tidak kok murah. tidak dipermainkan tengkulak istilah Iya, kata. Makanya dengan kita memproduksi itu kan kita tahu prosesnya kopi dari hulu dari sampai ke hilir kita Iya. tahu. Misalkan di sini terjadi penurunan harga, maka kita akan beralih ke sininya. Oke. Dan itu menjadi prinsip seorang pengusaha. Seorang pengusaha pengen sukses, kuasai dari hulu sampai hilir, Iya. maka dia akan sukses. Nah, tadi jenengan ngomong kalau di sini harga jatuh kita harus alih jalan, plan B-nya ke sini. Biasanya apa Mas yang dilakukan? Mas? Paling banyak terjadi itu kan harga green bean ya. Green bean Harga ya. green Oke. bean itu kan rata-rata cenderung harga turun dan datar. Biasanya kenaikan harga itu siklusnya itu 5 tahun. 5 tahun sekali baru ada peningkatan harga. Masa kita dikon poso patang tahun? Ya, Kan ya. gitu masalahnya. Ya, salah satu jawabannya pertama adalah kita merubah proses pengolahan pasca panen tadi. Dari sing biasanya dipanen apa adanya. Kita naikkan ke proses satu tingkatan saja, natural proses. Maka di situ kalau kategori natural itu akan kopi membentuk cita rasa yang beda, akan masuknya itu divine. Kalau untuk robusta, kalau untuk arabica kan masuk kategorinya kan seperti altia. Masuk di robusta. Dengan itu harga yang Lebih cenderung lebih tinggi. Terus yang kedua, kita olah, kita jual dalam berupa roast bean. roast bean berarti sudah digoreng, Sudah digoreng tapi belum dibubuk. belum Dibubuk. dibubuk. Nah, jadi green bean itu biji mentah, Mentah, roast bean roast itu bean. biji matang. biji matang tapi belum dibubuk, Belum dibubuk. belum Itu di grinder ya. Iya, belum di grinder. Itu memang yang dipasok untuk kafe. Kalau kafe kan kita memang menjual, memasok ke mereka kan memang berupa roast roast bean. Karena nanti gilingannya itu tergantung size, ukurannya tergantung mereka Kafe mau itu bikin sendiri. apa gitu kan beda. Oke. Terus dengan adanya saya memproduksi itu berjalan. Kemudian saya mensosialisasikan teman-teman, ayo kita memproduksi, aku sudah jalan dan ini hasilnya lumayan. Akhirnya aku mengedukasi teman-teman kok ayo, dan membantu membuat kemasan, cara pemasaran seperti apa. Sampai termasuk membuat jadi konsultan kafe Iya, itu ya. nyampe salah hari satunya. ini tuh sudah ada sekitar 200-an lebih produsen kopi yang ada di Kabupaten Pati. Dan 200. yang saya tekankan paling awal, karena prinsip saya itu gini, kalau kita mau jadi pengusaha, pondasi dasar kita itu adalah tujuan mulia. Karena dengan kita memiliki tujuan mulia, maka kita tidak akan menjadi seorang kapitalis. berat biasanya. Tujuan mulia kita menjadi produsen kopi apa? Mensejahterakan petani. Rakyat. Itu tujuan Oke. mulianya. Itu yang tidak boleh diganggu juga. Ya. Caranya gimana kita mensejahterakan mereka? Kita wajib, para produsen wajib mensubsidi petani secara langsung setiap tahun. Dengan cara apa? Membeli bahan baku lebih mahal dibanding tengkulak lain. Nah, Itu yang berarti kita- kalau menjadi kayak Mas Mutakin modalnya gede-gede dong. Enggak juga. Enggak juga ya. Itu kan relatif. Kita bisa memproduksi. Kita bisa membuat link dari teman-teman kafe-kafe kopi ini langsung ke anu juga bisa ya. Mas? Bisa. Oh. Itu metode sederhana sebenarnya, tapi itu hasilnya signifikan. Dalam arti gini loh, seorang petani, misalkan kita beli dengan harga, mungkin petani bisa menjual ke tengkulak dengan harga 20.000 misalkan. Kita naikkan sedikit saja, mungkin 1.000 sampai 1.500 ya. Ya. Otomatis kan 21.000 lah gampangnya. Ya. Dengan angka kita membeli petani dengan harga yang lebih mahal, apa yang terjadi? Ada rasa bahagia di hati petani. Ya, betul. Dengan ada rasa bahagia, secara tidak langsung akan ada doa dari petani kita. Betul. Ya itu loh sebenarnya kuncinya. The spirit of doa gitu. Dan iki mau jenenge lekta. Lek apa? Sing ini Excelsa. Excelsa. Bedanya sama Excelso. Excelsa itu kan brand. Brand ya. Nah, Excelsa jenis kopi. Jenis kopi. Brand sebuah produk. Oke, berarti kesimpulannya adalah kita harus mengkampanyekan kegiatan ini secara aktif ya. Jadi nggak berhenti di Mas Mutakin. Kita memproduce Mas Mutakin yang lain, memberikan, tapi ya susah loh belajar kopi kayak Pak Uri itu. Sebenarnya dibilang susah sih enggak. Enggak. Yang penting kita punya keinginan, punya niat. Ya.
niat dari awal. Mas Mutakin dulu ngomong sama saya, kamu mau jadi barista, aku bilang dia niat. Kalau sudah punya niat, insya Allah semuanya selesai, bisa. Terus Mas, ini ada Excelsa, ini ada apa Mas? Robusta wine. Robusta wine. Berarti ini sistemnya tadi ya wine proses itu tadi. Wine Wine proses. proses. Bedanya apa Mas? Kira-kira Kalau wine proses sendiri, kalau untuk proses wine untuk kecut kategori robusta itu sebenarnya baru Mas. Di industri kopi termasuknya baru. Kalau dulu kan yang banyak mengolah itu kan Arabica ya. Arabica, kemudian ini kopi pati semua. kopi padi semua. Ini tanpa gula ya, John? Kalau kita telusuri sejarah kopi padi itu luar biasa Mas sebenarnya. Pahit Mas. Pahit. Karena manisnya sedikit gitu. Apa tadi dikasih gula? Ada gulanya gula sedikit. Karena untuk memancing aroma wine itu keluar ada dikasih gula. Wine itu bukan minuman keras ya John, ini kopi tapi proses sistemnya wine proses. Ojo di anu kok di salah artinya. Sejarah kopi pati gimana Mas? Sejarah kopi pati sendiri sebenarnya kita orang pati itu harus bangga. Kenapa harus bangga? Harus bangga karena kita sedikit membedah sejarah ya. Dan itu memang masih butuh banyak data penelusuran. Mudah-mudahan mungkin ada yang mau lah ya menelusuri sejarah itu, sejarah daripada kopi pati sendiri itu. Dengan keberadaannya PTPN Jolong, kita kan tahu. Oh iya, Jolong PTPN Jolong itu produsen kopi itu produsen kopi zaman Belanda. Kenapa Belanda itu menanam membuat pabrik di PTPN Jolong? Wah ini kan pertanyaan besar sebenarnya. Kenapa tidak di kota lain? Kenapa kok di Pati? Iya, ini kan ada pertanyaan lain. Sampai ada kuburannya orang Belanda juga di situ. Itu tak siapa nggak tahu saya. Karena di eranya dulu, di eranya Belanda dulu, apapun itu, jangankan hanya membuat pabrik ya, membuat sebuah bangunan kecil pun yang namanya Belanda, itu dilakukan riset panjang. Dia terkena banjir enggak? Makanya bisa dibuktikan sampai hari ini bangunan-bangunan Belanda nggak pernah tersentuh air banjir. Betul. Dan pabrik Jolong juga tidak pernah terjadi apa-apa ya Mas. Gempa banjir tidak ada. Kalau PTPN Jolong sendiri secara geografis, pertama titik poinnya, kenapa dulu PTPN Jolong itu berdiri dari Belanda mana gitu. Kita bedah sedikit sejarah dari adanya Pulau Muria dulu ya. Oh ya, sebelum ada sebelum Selat masuk, Muria. Selat Muria sebelum masuk di bagian dari Jawa. Nah, di Pulau Muria sendiri itu dulu itu ada klon atau varietas kopi yang mana namanya waktu itu sebelum ada Robusta Arabica, Liberica dan Excelsa itu namanya Javanica. Ngomongnya tadi berat soalnya Mas Mutakin sudah bicara tentang Javanica kopi. Ya, Javanica Coffee itu dulu zaman era-era kolonial. Saya pernah dengar cerita itu dan salah satu komoditi unggul di kerajaan Belanda. Nah, ini Mas Mutakin yang sedikit banyak tahu sejarah. Monggo Mas tentang Javanica Coffee. Javanica Coffee sendiri ini ada sumber-sumber sejarah. Sebenarnya yang memiliki sumber data-data sejarah ini malah seniman Jogja. Kok iso Mas? Iya. Saya jujur waktu pas diskusi di sana ketemu dengan beberapa orang seniman, saya kaget toh. Loh kenapa Pati kok nggak ada yang membedah sejarah ini? Padahal di Jogja sendiri orang-orang seniman Jogja di timku itu tahu detail Malah tentang keberadaan itu. Bahkan mereka sampai menceritakan gini, dengan keberadaannya varietas kopi Javanica itu di situ, makanya Belanda itu menanam di situ karena membuat sebelum mereka mensurvei itu di situ sudah ada tanaman kopi kok bagus. Oh, bahkan dulu waktu di sistem perdagangan diekspor lah kalau sekarang itu keluar kopi Indonesia yang terkenal di luar itu bukan Robusta atau Arabica, tapi dengan sebutan satu kata One Cup Java. Yang dimaksud One Cup Java adalah Javanica. One Cup Java itu bahasa personal branding dari orang Belanda. Iya. Jadi istilah kata kalau kita ngopi itu kan kepenak, kalau kopi latte. Nah, jadi One Cup Java itu sudah jadi trending topik waktu itu. Iya, itu identitas kopi Indonesia itu One Cup Java. One Cup Java. Jadi semua kopi diarani One Cup Java. Itu yang dari Indonesia. Nah, itu jenengan tahu dari seniman Jogja itu tahun berapa Pak? Itu 2017-an ya, sempat kita diskusi di Jogja waktu itu. Kemudian saya
mengonekkan Mm-mm. dengan beberapa orang yang ada di PTPN Jolong Sejarah itu memang ternyata konek. Tinggal kita menggali lagi sebenarnya sumber-sumber sejarahnya itu. Cuma memang permasalahan sampai saat ini nggak ada yang peduli sebenarnya. Karena bagi yang muda sejarah itu nggak penting, John. Bagi yang muda loh. Tapi bagi saya masih termasuk orang muda loh. Tapi sejarah itu penting. Karena apa? Filosofi orang Jawa itu ojo lali sejarah. Nek kowe lali karo sejarah berarti Jawamu hilang. Nah, kalau Pati punya sejarah seperti itu, harusnya kita nguri-nguri, kita nyari tahu. Ya paling enggak berbisnis kopi ala-ala Pati ya penting. Terus Javanica Kopi, Mas, sampai terkenal ya. Sampai Belanda buat PTPN Jolong ya, sampai saat ini berdiri. Dan itu juga memproduce banyak kopi untuk ke Belanda waktu itu. Apakah itu sampai sekarang masih berlanjut? Yang sekarang dikelola PTPN. Kalau untuk PTPN sendiri kan dulunya di sana itu kan memiliki 455 hektar ya. Itu dulunya kan tahun 1800 sekian. Ke PTPN Jolong sendiri itu. Perkembangan sampai sejauh ini dan mungkin didata di 2022 ya karena ini Januari itu yang perkebunan kopi yang produktif itu hanya menyisakan sekitar 25 hektar Yang produktif? Iya. Dari 450? Iya. Kenapa kok sampai di beberapa tahun terakhir itu kan beralih fungsi ya. Menjadi agrowisata, buah naga, perkebunan dan lain-lain. Itu mempengaruhi ya, Mas. mempengaruhi. Tapi satu poin, tetap keberadaan PTPN Jolong ada dan itu nggak akan bisa hilang walaupun kondisi apapun. Sekarang pertanyaannya, Mas, untuk meregenerasi kembali ke 450 itu kan nggak butuh cuman Mas Mutakin aja, butuh stakeholder, pemerintah, butuh milenial, butuh influencer, dan juga butuh fanbase kopi termasuk. Fanbase sudah ada ya, Mas? Itu gini kok, kalau kita pengen mengembalikan dari ke 400 itu susah karena itu kan ada manajemen sendiri ya yang namanya PTPN. Yang yang kita lakukan adalah kita pemberdayaan ke masyarakat aja, yang milik, yang perkebunan yang dimiliki petani. Itu kan yang setiap tahun meningkat. Data 2.300 HA itu data di 2018. Saat ini mungkin angka itu naik lagi. Dan itu setiap tahun naik. Dengan bahasa lain saat ini PTPN Jolong itu memang kita yang menyuplai. Petani kopi di Paris sendiri yang menyuplai untuk keberadaan kebutuhan mereka. Loh kok iso ya malahan loh? Ya, atau mereka punya lahan banyak loh, kok malah yang karena kan dulunya memang kenapa mereka beralih fungsi? Pertama kendalanya memang ada di manajemen, terus yang kedua tenaga kerja yang ahlinya PTPN Jolong kan pada mandiri. Ya kembali lagi kalau kita lihat sih sebetulnya kalau teman-teman itu sudah expert di bidangnya walaupun lahannya kecil, hal yang kecil itu bisa diolah jadi komoditi yang berharga tinggi. Tadi saya juga jalan-jalan ya, kita ke mana, ke pengusaha kuliner molen. Molen itu simple, John. Ini kita go molen ya. Molen ini simple, tapi dia mendiversifikasi molen yang dulunya cuman pisang, tapi dia menjadi 15 varian rasa. Nah ini konsepnya sama seperti Mas Mutakin. Jadi dia kopi yang sebatas sederhana seperti itu diolah sama Mas Mutakin, diproses dengan berbagai macam proses, sing menghasilkan cuan lumayan. Ya Mas ya. Lah itu teman-teman perlu perlu mengorek-ngorek, perlu menjadi sebuah orang yang kudu haus akan pengetahuan tentang kopi. Nek kamu sudah haus, iki kopi ngene, mungkin ke barista atau ke apa, lah itu bisa mengolah itu. Nah saat ini teman-teman muda, teman-teman pengusaha muda atau teman-teman yang lagi sekolah, kuliah dan sebagainya hanya bermindset kuliah kerja neng kantoran. Kayak aku kuliah kerja neng BRI. Tapi setelah itu saya ketemu petani, saya ketemu bakul beras, saya ketemu pengusaha UMKM. Mereka mengeluh.
Ya karena apa? Di situ ada politik, di situ ada permainan harga. Nah itu sistem-sistem kapital yang membuat petani itu tidak untung. Terus di industri kopi sendiri itu sebenarnya ada beberapa profesi ya Mas yang bisa Apa, Mas? dilakukan. Selain barista. Selain selama ini yang kita tahu kan paling barista, terus produsen itu ya. Yes. Ada beberapa profesi dan itu profesi sebenarnya profesi elit dan hasilnya luar biasa. Pertama adalah petani, bagian budidaya ya, Yes. itu petani. Dan itu memang pertama syaratnya ya di lahan. Terus yang kedua prosesor. Prosesor itu prosesnya adalah memproses kopi. Dia beli dari petani, kemudian memproses kopi dengan kayak tadi ada melakukan proses natural, glucose, semilose dan lain-lain. Menjadi roast bean itu tadi ya. Masih menjadi green bean ini. Masih green bean. Masih bahan mentah. oke. Ini namanya prosesor. Prosesor. Dan di Padi sendiri masih 0, sekian % yang memiliki profesi itu. Baru sekitar di bawah 5. 5 orang. Ya, yang melakukan proses itu. Bayangkan orang bangga nih kan dari kata segitu banyak. 2.300 hektar hanya 5 orang. Iya. Masalahnya cuane sidik Mas. Enggak. Nek sebenarnya dadi enggak. pegawai kan 5 juta. Oh jangan salah. Oh jangan salah. Jangan ya. salah. Itu bisa berputar dengan beromset 2 bulan di atas 2 miliar. Oh, I see. Terus Prosesor. ini prosesor pertama kan Di atasnya petani lagi. ya prosesor. Di atasnya lagi itu produsen. Produsen tuh aku beli kopi dari petani, kemudian mengolah dan mengemas kayak gini. Oke. Dan menjual. Ini namanya produsen. Ini sudah Pelaku bu- UMKM ya. Oke. Itu kan produsen ya, kayak sama dengan pelaku UMKM lah. Terus yang ketiga itu adalah roastery. Roastery, sing Tukang goreng kopi. Nah, roastery. Oke. Yang memiliki predikat master roaster di Indonesia itu hanya beberapa gelintir orang. Di Pati Mas, rasa ngomong Indonesia, di Pati ada berapa Mas? Yang memiliki Sertifikat roaster satu. satu tok. Dan beliau meninggal beberapa bulan yang lalu. Sik Mas, ngambil license-nya roastery di mana Mas? Kalau di sini standarnya pakai di Pusat Koka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang ada di Jember. Untuk sertifikasinya. Oh. Itu sudah bisa dipakai di luar negeri Mas? Roastery Itu standar memang standarnya Eropa. internasional untuk yang uji kompetennya untuk roastery sendiri itu. Kalau saya pribadi saya memang tidak memiliki sertifikat, tapi jam Pengalaman. terbang saya melebihi rata-rata. Karena saya kan mulai 2014 sampai hari ini kan memiliki tiap hari berapa itu ada. Di data 2019 kemarin Desember saya memiliki jam terbang 6.700 jam. 6.700 jam. Jam. Itu ngapain Mas? Jam Roasting. Roasting. Iya, goreng kopi. Goreng kopi. Dicatat nih Mas. Saya per hari berapa itu ada catatan sampai hari ini Mas. Oke. Nah, jadi otodidak itu juga master John. Coba kira otodidak itu gak master John. Oke, setelah roastery apalagi Mas? Di atasnya Nah, roastery itu tadi ada barista. Barista. Nah, barista terus selanjutnya ada pengusaha kafe. Kafe dan barista itu beda loh Mas. Ya beda. Karena barista kan kerja di pengusaha kafe. Oke. Terus yang terakhir ada profesi yang namanya Q grader. Q Q grader itu adalah yang profesinya itu menguji cita rasa dari sebuah kopi. Kemudian dari yang diuji itu ada sekitar 13 item. Dari 13 item kemudian dikalkulasi. Jika angkanya di atas 80, maka kopi itu masuk kategori kalau untuk Arabica specialty, kalau untuk Robusta style. Jadi kita nggak bisa ngomong kopi itu specialty tanpa adanya bukti itu. Oh, berarti sertifikasi sebuah kopi itu harus dikeluarkan oleh Q grader itu. Nah, dan itu minimal 3 orang Q grader. Yes. Kemampuan seorang Q grader, dia dapat di rongga mulutnya, dia dapat mendeteksi ini varietas kopi apa, di ketinggian berapa, prosesnya seperti apa, tanaman di sekitar tumbuhan itu ada apa saja terdeteksi di situ. Mateng aku. Di Pati nggak ada ya Mas? Ada. Ya sama tadi, profesinya 2, roastery dan Q grader yang barusan meninggal tadi. Ya barusan meninggal tuh. Dan itu termasuk salah satu aktor di Indonesia, salah satunya. Loh, beliau. Berarti beliau termasuk yang terkenal di Iya. perkopian Indonesia. Iya. Ini menarik John. Ternyata kopi itu nggak hanya segelas kopi hitam sedikit gula pahit rasanya, tapi ada profesi yang di dalamnya sangat banyak dan sangat besar. Mas, ini nek ngomong kopi ini gak bar gitu sedina.
Cuman saya salut sama Mas Mutakin ini ya. Jadi kafe konsultan beliau ini nggak ngasih tarif baru segini enggak. Kerja sosial. Nah, yang saya mau kampanyekan di sini, teman-temanku yang punya finance lebih, yang mau bikin kafe, yuk kita ngajak join Mas Mutakin, kita mengenalkan bisnis kopi ini ke kancah nasional dulu lah. Minimal Kopi Party sudah dikenal di Indonesia. Nah, beliau ini salah satu penggagas ide, beliau salah satu yang concern ke situ. Bisa jenengan tanya-tanya, bisa jenengan ajak diskusi. Bahkan kalau perlu, saya kemarin ditantang sama Mas Mutakin, kamu mau jadi barista enggak? Loh ya mau, saya juga akan mempersiapkan konsep bisnis itu. Tapi tinggal niatnya. Nah ini, berarti Mas Mutakin ini orangnya sudah social oriented, agak money oriented. Oke Mas, iki pembahasannya gak bar iki, cuman sedino iki gak bar. Mas, jenengan selama memproduksi kopi Jawa ini, prestasi terbaik, prestasi yang paling apa ya istilah kata momentum sing jenengan paling seneng di apa Mas? Apakah kompetisi, apakah apa? Momen apa sing membuat jenengan wah iki lho momen sing pernah enggak Mas? Kalau momen pertama memang yang bagi saya kebahagiaan saya. Di saat teman-teman di sekitaran Pati sudah berhasil dengan brandnya masing-masing, itu momen ya. Terus kalau untuk prestasi sendiri, saya di 2018 itu kan karena tadi meyakini bahwa Javanica itu memiliki kelebihan, dan saya mempelajari klon generasi keturunan Javanica sampai hari ini itu apa, dan itu sudah menemukan sebenarnya untuk jenengan mempelajari klon ya, dan sekarang sudah memiliki apa ya istilah kata sudah membuktikan itu ada ya, ada di Kopi Pati ada. Yes, clear. Itu kayak apa Mas rasanya? Aku kok penasaran nih. Ini kan saya buktikan gini, kalau kita hanya membuktikan sekedar kita presentasi ke temen, ya terbatas, karena kopi itu kan sesuatu yang nggak bisa diperdebatkan ya. Iya. Aku bilang enak, kamu kan enggak. Iya, soalnya lidah orang itu beda-beda. Makanya aku mengikuti waktu itu mencoba mengikuti yang namanya KKS. KKS itu kontes kopi spesialty Indonesia. Itu ajang uji cita rasa paling bergengsi Indonesia. Karena itu setiap tahun dan itu dihadiri oleh sekitar 14 negara untuk jurinya. 14 negara, Q-grader 14 negara. Oke. Dan waktu itu saya dari 367 peserta se-Indonesia waktu itu. John, 307 John. 307 kopi apa ya, apa daerah. Pembuat kopi ya. Daerah itu. Produsen kopi, Mas Mutakin masuk ke peringkat 5. 367 produsen kopi, Mas Mutakin nomor 5 se-Indonesia. 5 John, ora papat, bijiku pedot biji. Bayangke, berarti di Pati ada potensi. Terus jenengan waktu dapat 5 besar itu Mas. Nah, dari 5 itu kan yang saya coba bawa waktu itu kan memang klon dari Javanica itu. Anjir. Walaupun saat ini sebenarnya itu tadi karena masyarakat kita itu yang belum mumpuni sehingga barang itu cenderung punah. Dengan adanya apa? Inovasi. Yes. Inovasi artinya yang dikejarkan kuantitas. Ini. Iya. Tapi bagi saya enggak. Saya kualitas. Kalau saya tes. Iya. Makanya saya nggak pindah rokok, tetap Surya 16 karena tesnya tetap. Oke, terus setelah itu jenengan masuk 5 besar, mensupport enggak Mas? Brandnya jenengan itu sangat mensupport karena apa? Kiblatnya gini loh, KKS itu ya. Makanya kita harus mengikuti KKS. Dengan keterwakilan ada 15 juri dari beberapa negara. Yes. Di belakang Q-grader itu ada bayar-bayar. Oh. Tujuannya bayar itu apa? Daripada aku susah-susah mencari kopi yang terbaik, mengikuti itu menginginkan tahu datanya. Tapi sejauh ini bayar dari luar negeri apakah sudah ada yang banyak sekali masuk ke jenengan? Sudah banyak ada ya? sekali. Cuma yang menjadi permasalahan dengan aku mengikuti ekspornya itu bukan ekspornya. Serapan kopi lokal itu lebih tinggi Mas. Sehingga kita nggak mampu mengcover untuk kebutuhan luar negeri.
kebutuhan Indonesia itu sudah mendominasi. Bahkan Mas Mutakin tidak bisa mengcover luar negeri. Iya. Ya bagus lah. Tapi padahal Tapi itu padahal hektar areanya jangan salah Mas. Makanya untuk industri kopi ya kita nggak usah membayangkan caranya ekspor. ya wes dodolan yang Indonesia wes. Karena gini, ini kan berdasarkan riset ya. Riset jadi bukan orang main. Yang salah satu riset yang dilakukan oleh Profesor Sri Mulatos. Dia adalah senior dari Pusitoka yang saat ini di Solo. Dalam hitungan grafiknya itu kan angka produktivitas kopi dalam negeri dalam 30 tahun terakhir itu kan cenderung datar Mas. Ya, yang itu yang menyebabkan nilai ekspor itu kan menyamai, nggak bisa naik juga nggak bisa turun. Sedangkan konsumen kopi dalam negeri itu naik. Semakin Ya. banyak kafe. Maka dengan naiknya itu kita nggak usah membutuhkan waktu lama, mau tidak mau kita impor. Oke. Malah kita impor. Iya, karena kebutuhan kita nggak akan mencukupi. Oke. I see. Oke, berarti teman-teman kata kunci ini udah kelihatan. Kebutuhan kopi kita tidak mengcover kebutuhan nasional, akhirnya kita impor kopi. Nah, ya, miris. Miris. Karena masalah dulunya itu permasalahan rumit sekali. Kenapa kita nggak bisa meningkatkan produktivitas? Ya karena memang petani kita yang saat ini ada di hulunya sebagai benteng kekuatan kita. Mereka tidak dibekali dengan ilmu. Dan rata-rata mereka usaha sudah di atas 50. Tidak ada regenerasi sampai hari ini. Oke, John. Awakmu sing nom-noman lulusan kuliahan, bingung golek gawean, setelah S1mu dapat, ijazahmu dapat, gak usah keluar dari Pati. Coba belajar sama Mas Mutakin, jadi prosesor, jadi roastery, jadi Q grader, jadi barista, itu bisa ke Mas Mutakin. Karena di sini ada bisnis yang sangat luar biasa dan belum kesentuh. Oke, kita lanjutkan di episode berikutnya, karena berhubung ini Mas Mutakin ada banyak tamu yang mau konsultasi tentang perkopian. Kita akhiri sesi ngobrol kita dengan Mas Mutakin. Pesan saya cuma satu, John, jaga produk-produk Indonesia, tetap kamu beli, tetap kamu hargai dengan harga yang layak, ya. Ojo dirego sing murah, ya Mas ya. Saya tuh ngenes kadang-kadang kalau di airport beli Starbucks. Iya. Harganya ngeri, John. Cuman satu cup itu 75 sampai 100.000. Bahan dasarnya itu dari pati. Tapi saya beli mahal di airport. Coba bayangkan kalau kita bisa memproduksi itu sendiri, kita bisa branding sendiri, kita jual sendiri, dan kita menghasilkan untung. Ini brand kopinya Mas Mutakin, kopi Jawa Pati. Patina gak ditinggal, John. Jawane ya gak ditinggal. Ini menandakan beliau ini eleng sejarah. Oke, sampai jumpa di vlog-vlog saya berikutnya. Subscribe karepmu gak mbok subscribe karepmu, yang penting aku tetap ngopi. Wes ya, John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.